hari ini cuacanya mendung, saya nggak bisa olahraga, saya nggak bisa melakukan aktivitas di luar. Maaf ya untuk saudara Kosnat yang kemarin request olahraga. Mudah-mudahan kalau cuacanya udah baik, saya akan melakukan aktivitas olahraga. Oke, saya akan lanjutkan dulu kegiatan saya di rumah dan kita akan lanjutkan lagi dengan perkuliahan kita. Jangan lupa makan sarapan dan lakukan kegiatan tersebut. Oke. Nah, sudah siap-siap semua? Saya juga sudah. Saya sudah sarapan, saya sudah beres-beres rumah, saya sudah persiapan diri. Saya juga sudah siap untuk memberikan informasi, pengetahuan terkait pengambilan keputusan hari ini. Semoga kalian semua juga sudah siap hari ini. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan dengan kondisi tidak pasti. Tadi saya berencana untuk olahraga di luar. Namun karena saya lihat cuaca tidak memungkinkan dan beberapa hari sebelumnya memang sudah hujan, jadi dalam seminggu ini sudah hujan, saya tidak yakin kalau saya bisa olahraga di luar. Dan ternyata memang betul, di luar gerimis dan saya memang tidak bisa melakukan kegiatan olahraga di luar. Nah, contoh itu bukanlah contoh yang namanya pengambilan keputusan yang tidak pasti. Saya sudah mempertimbangkan probabilitas hujan dan probabilitas tidak hujan, sehingga saya bisa memutuskan bahwa saya akan olahraga atau tidak. Lalu bagaimana dengan pengambilan keputusan yang tidak pasti? Coba pikir, menurut Anda ya seperti apa sih pengambilan keputusan yang tidak pasti itu? Model pengambilan keputusan dengan kondisi tidak pasti merupakan suatu model di mana alternatif keputusannya itu memungkinkan adanya kejadian-kejadian yang lebih dari satu. Saya ambil ilustrasi seperti ini. Kalau saya adalah pemilik bisnis, saya ingin melakukan ekspansi dalam beberapa alternatif. Yang pertama, membangun apartemen. Yang kedua, membangun gudang. Yang ketiga adalah mengembangkan produk, yaitu melakukan inovasi. Nah, pasti dalam membangun atau melakukan ekspansi, ada kondisi-kondisi yang kejadiannya pasti akan terjadi. Misalnya pada saat kondisi baik, kondisi buruk, ada dua kondisi. Kondisi baik mungkin akan mendapatkan keuntungan, benefit. Kemudian kondisi buruk mungkin bisa ada keuntungan sedikit atau bahkan menimbulkan adanya cost. Dalam hal ini adalah kerugian. Nah, dari tabel ini kita akan lihat bahwa masing-masing alternatif itu memiliki kondisi-kondisi kejadian baik buruk dan baiknya. Perbedaan antara kondisi pengambilan keputusan tidak pasti dan beresiko itu adalah pada probabilitasnya, di mana pada pengambilan keputusan kondisi tidak pasti tidak memiliki probabilitas akan adanya keuntungan itu berapa
probabilitasnya, entah itu kerugiannya berapa probabilitasnya. Dalam pengambilan keputusan pada kondisi yang tidak pasti, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pastinya pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti itu tidak memiliki probabilitas, seperti pengambilan keputusan beresiko. Yang kedua adalah bahwa ada beberapa alternatif yang visible. Misalnya tadi kita bisa lihat di tabel sebelumnya ya. Tabel sebelumnya itu ada alternatif-alternatif seperti pembangunan apartemen, yang kedua pembangunan gudang, yang ketiga adalah pembuatan model produk baru, inovasi, dengan kondisi baik dan buruk. Misalnya ada inflasi atau ada deflasi, berapa sih nilai keuntungan atau cost yang dikeluarkan. Nah, itu yang kondisi persyaratan yang kedua. Persyaratan yang ketiga adalah bahwa alternatif-alternatif tersebut memiliki payoff terhadap kemungkinan-kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Nah, ingin saya tanyakan, apa sebenarnya payoff itu? Sederhananya, payoff itu adalah hasil perhitungan untung atau rugi. Biasanya dinyatakan dalam bentuk nominal. Ini saya tunjukkan tabel tadi ini, untuk memperlihatkan seberapa besar untung dan ruginya kalau saya melakukan alternatif-alternatif membangun apartemen, membangun gudang, atau melakukan pembuatan produk baru dalam kondisi baik, berapa besar untung atau ruginya, dan dalam kondisi yang buruk. Nah, selanjutnya payoff itu dinyatakan dalam bentuk matriks, yaitu tabel seperti ini. Ini adalah matriksnya. Kalau misalnya bangun apartemen, untungnya berapa pada saat kondisi baik, ruginya berapa, atau untung ruginya dalam kondisi buruk. Begitu selanjutnya. Ini adalah matriks payoff terhadap kondisi tidak pasti. Pada model pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, terdapat beberapa metode-metode yang bisa Anda pelajari, seperti Maximin, Maximax, kemudian Laplace, Regret, Hurwitz. Nah, itu adalah metode-metode yang kita akan pelajari pada pertemuan ini. Metode Maximax adalah metode yang memilih keputusan dengan memberikan penentuan nilai pada paling maksimum dari hasil yang maksimum. Kita lihat pada gambar ini. Di sini ada alternatif apartemen, kemudian membangun gudang, kemudian mengembangkan produk. Ada kondisi baik dan kondisi buruk. Nah, di sini kita akan melihat nilai yang paling tinggi. Berapakah nilai paling tinggi? Adalah 30, yaitu alternatif membangun apartemen. Metode pengambilan keputusan dengan menggunakan metode Maximax adalah pengambilan keputusan yang sifatnya sangat optimis, dan dia mengabaikan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Nah, kadangkala metode ini dianggap tidak valid karena beberapa hal tidak dipertimbangkan pada metode ini. Metode pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti selanjutnya adalah metode Maximin. Metode Maximin ini adalah metode pengambilan keputusan yang memberikan nilai maksimum, memilih nilai maksimum dari kondisi yang minimum. Nah, contoh dari tabel sebelumnya, itu ada alternatif apartemen, membangun gudang, kemudian membuat produk baru. Nilai kondisi baiknya adalah 30 M, kondisi buruknya adalah -5. Nah, di situ adalah nilai minimumnya adalah -5. Kemudian membangun gudang. Membangun gudang itu
kondisi baiknya 20, kemudian kondisi buruknya adalah 5M. Kemudian membuat produk baru, kondisi baiknya adalah 10, dapat keuntungan 10. Kemudian pada kondisi buruknya adalah 3. Nah, tadi berarti selisihnya adalah nilai minimumnya adalah 3. Jadi kita ngambil nilai minimumnya. Dari 3 nilai minimum masing-masing alternatif, kita melihat nilai terbesarnya. Nilai terbesarnya adalah 5 pada alternatif gudang, membangun gudang. Nah, itulah metode Maximin. Di mana metode Maximin adalah termasuk metode yang dianggap pesimis karena dia melihatnya ada dari kondisi-kondisi yang lemah. Metode selanjutnya yang bisa kita terapkan pada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti itu adalah metode minimax regret. Dari katanya regret itu adalah penyesalan. Nah, kita berharap ketika kita melakukan pengambilan keputusan, kita hindari yang namanya penyesalan dalam pengambilan keputusan, takut salah pengambilan keputusan. Nah, di teori regrets inilah kita buat yang namanya meminimumkan maksimum dari penyesalan yang kita akan ambil pada saat melakukan pengambilan keputusan. Sebagai contoh dengan kasus tadi, kita akan lihat dari beberapa kondisi. Kondisi baik dan kondisi buruk pada kondisi studi kasus ini. Kondisi baik, kita lihat payoff-nya berapa. Nah, di kondisi baik ini nilai tertinggi payoff-nya berapa? Nih kita lihat kalau di sini nilai tertingginya pada apartemen ya 30. Kemudian pada itu kondisi baik. Pada kondisi buruk nilai tertingginya jatuh pada membangun gudang. Kita lihat ini ya di membangun gudang. Nah, masing-masing kondisi ini kita kurangkan. Maksimum nilai kondisi tadi adalah 30, kita kurangkan terhadap masing-masing alternatif. 30 dikurang 30 untuk kondisi baik adalah 0, kemudian untuk membangun gudang 30 dikurang 20 hasilnya 10, kemudian untuk membuat produk baru 30 dikurang 10 hasilnya 20. Kemudian begitu juga dengan kondisi buruk. Kondisi buruk kita lihat nilainya yang besar seperti apa. Yang besar itu pada membangun gudang 5. 5 inilah yang menjadi referensi kita untuk mengurangkan nilai-nilai payoff yang ada. Artinya nanti kita melihat berapa sih besar nilai penyesalan kita. 5 dikurang dengan minus 5 untuk alternatif apartemen itu 10, 5 dikurang 5 untuk membangun gudang itu 0, 5 dikurangin 3 sama dengan 2 untuk membangun atau membuat produk baru. Nah, di situ kita bandingkan antara kondisi baik dan kondisi buruk. Nah, berapa besar nilainya? Kita kurangkan nilai membangun gudang, membangun alternatif, perbandingan antara kondisi baik dan kondisi buruk seperti ini. Nah, tadi kita tujuannya adalah meminimumkan maksimal penyesalan kita. Jadi akan kita pilihlah nilai minimum dari nilai maksimum penyesalannya. Berapa nilainya? Nih kita bisa lihat dari gambar ini. Metode lain yang ada dalam pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti itu adalah metode likelihood. Metode model yang sama atau biasa kita sebut dengan metode Laplace. Metode Laplace ini adalah metode di mana kita memberikan bobot pada kondisi-kondisi dasarnya. Kondisi dasar itu adalah kondisi baik, buruk, itu tadi cuaca cerah, sedang, cuaca mendung. Nah, itu adalah kondisi-kondisi. Kemudian alternatifnya misalnya tadi adalah apartemen, gudang, produk baru. Nah, itu ya. Nah, kondisi-kondisi itu kita berikan bobot. Bobot ini harus sama. Karena kita memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing kondisi. Jadi tadi kalau misalnya alternatifnya adalah apartemen, dalam kondisi buruknya 0,5, dalam kondisi baiknya adalah 0,5. 0,5 dikali 30 ditambah dengan 0,5 dikali dengan minus 5. Sama dengan berapa?
Begitu juga dengan apartemen. Apartemen itu punya kondisi kebobot yang sama, 0,5, 0,5. 0,5 kali 30 ditambah dengan 0,5 kali 5, berapa? Dan seterusnya. Nah, kita akan lihat berapa nilainya. Kita melihat dari nilai maksimum. Itulah yang nilai menguntungkan. Jadi kita tidak melihat lagi dari sisi kondisi baik dan kondisi buruk, tetapi kita memberikan kondisi yang sama, bobot yang sama antar masing-masing kondisi. Nah, itulah kelebihan dari metode menggunakan Laplace. Jadi kita memberikan kesempatan yang sama akan terjadinya kondisi baik dan kondisi buruk untuk alternatif-alternatif yang sudah kita tentukan. Nah, itulah beberapa metode dalam pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Yang jelas, dia tidak memiliki probabilitas, tetapi dia memiliki nilai payoff yang kita bisa tentukan supaya kita bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan. Saya harap kalian sudah jelas ya mengenai metode-metode tersebut. Selanjutnya kita bolehlah berlatih. Ini ada tugas, silakan kalian kerjakan. Kalian tentukan metode mana sih yang sebenarnya cocok pada kasus seperti ini. Silakan, selamat mengerjakan. Salam sehat selalu.